Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Argasena teman-teman ya. Di media sosial kita sedang ribut teman-teman ya. Ributnya itu perbedaan pendapat tentang ibu kota Nusantara. Jadi ada monumen yang seperti Garuda itu dengan berbagai macam reaksi dari netizen. Ada yang mendukung, ada yang mengkritisi seperti apalah, seperti rumahan atau segala macam. Jadi tergantung persepsi dari masing-masing orang atau individu. Jadi itu sah-sah saja karena kita bebas berpendapat, dan saya pun ingin berpendapat juga tentang pembangunan ibu kota Nusantara ya. Awalnya saya itu adalah orang yang kurang setuju kalau seandainya ada pemindahan ibu kota. Awalnya saya tidak setuju. Alasannya juga tidak jelas, mungkin karena politik atau apapun itu ya. Karena setiap orang itu pasti mengambil kesimpulan ataupun mengambil suatu tindakan ataupun arah pikirannya itu sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang dia tahu dan segalanya. Atau pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, tetapi setelah saya baca-baca lagi, ternyata saya sekarang berbalik arah pikiran saya, yaitu saya ingin IKN ini diteruskan dan cepat terwujud. Karena apa? Karena kita tahu sama-sama tahu ya, kebanyakan kota-kota di Indonesia itu dibangun biasanya tidak atas perencanaan yang matang tentang tata kelola kotanya dan segala macamnya itu. Biasanya itu sudah ada perkampungan baru dibangun. Dan itu menyebabkan kesulitan pemerintah dalam melepaskan lahan untuk membangun fasilitas publik seperti jembatan ataupun jalan ataupun trotoar dan fasilitas publik lainnya. Itu biasanya akan menjadi beban yang sangat tinggi bagi pemerintah. Karena apa? Karena di situ sudah ada orang yang menempati. Nah, ini kalau saya lihat IKN itu memiliki perencanaan yang matang tentang wilayahnya, yaitu jalannya seberapa lebar. Terus yang saya salut juga tidak ada tiang listrik, tidak ada tiang telepon yang kita tahu sendiri di kota-kota teman-teman lah atau di tempat kita sendiri. Bagaimana kondisi tiang listrik dan kabel telepon yang semrawut seperti itu. Bahkan di tepi kiri kanan jalan itu banyak yang membangun kios-kios ataupun tempat-tempat untuk jualan itu yang tidak sesuai dengan IMB dan malah membuat semakin kumuh. Nah, itu kan sulit. Kalau seandainya pemerintah merapikannya, itu kan kesulitannya begini, nanti orang yang jualan itu kompensasinya apa untuk orang yang jualan. Nah inilah saya kenapa jadi setuju dengan adanya IKN, karena ini akan menjadi contoh kota yang modern, yang terutama itu adalah kota hijau, yang luar biasa, yang akan menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia tentunya ya, dan akan menjadi tempat wisata. Saya ingin tempat itu juga jadi tempat wisata, jadi kami atau saya bisa main ke IKN untuk menikmati kota yang dianggap kota hijau, yang dianggap kota yang ramah dengan lingkungan dan lain sebagainya. Kota modern seperti itu. Dan kalau kita lihat dari rencana kedepannya, kalau kita lihat itu wilayah area itu terbagi menjadi 4 ya. Kalau kita lihat di ikn.go.id-nya. Yang pertama itu adalah IKN-nya sendiri, ibu kota negaranya, ibu kota Nusantara, terus ada kota Samarinda dan Balikpapan dan Kalimantan Timur sebagai provinsi. Nah, kalau kita lihat dari pemetaan yang ada di IKN sementara ini, maka ibu kota Nusantara kita itu akan bertindak sebagai sarafnya bagi wilayah pemerintahan pusat dan pusat inovasi hijau. Jadi di situ akan menjadi pusat pemerintahan pusatnya. Terus kota Samarinda itu sebagai apa? Yaitu sebagai jantung dengan peranannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi terbarukan. Jadi konsepnya hijau ini Mas ya. Terus Balikpapan itu akan dijadikan otot atau sebagai otot yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur. Jadi disitulah pintunya minyak dan gas dan logistik terutama makanan dan segalanya itu lewat
Balikpapan. Terus Kalimantan Timur sendiri sebagai provinsi itu apa fungsinya nanti? Yaitu dia berperan sebagai paru-paru dengan memperkuat pertanian hulu dan pusat wisata alamnya. Kerjasama antara wilayah tersebut akan menjadi pemicu pembangunan di Indonesia Timur. Jadi nanti akan menjadi pemicu, Kalimantan Timur ini menjadi pemicu pembangunan ke Indonesia bagian timur. Karena selama ini kan pembangunan itu bisa dikatakan terfokus di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Nah, makanya kadang-kadang kita lihat komentar dari teman-teman di netizen, teman-teman di medsos, itu berbeda pandangan. Bagi orang yang tidak setuju dengan IKN, maka dia akan mengeluarkan segala macam alasan, entah itu dari utang negara yang membengkak, atau pajak yang dinaikkan, ataupun dengan berbagai macam lah, yang harusnya bukan untuk IKN dulu, tapi untuk yang lain. Tetapi bagi kita-kita yang setuju dengan IKN, maka ada juga yang membalas komentarnya, itu ya sedikit mungkin emosi juga kali ya. Jadi dia mengatakan bahwa sekarang ketika Kalimantan akan dibangun, kalian ribut-ribut. Saat Jawa dibangun, kalian diam saja, seperti itu. Jadi saya pribadi tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat yang ada. Karena perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar sebagai warga negara, sebagai orang atau sebagai manusia pastinya akan memiliki persepsi yang berbeda tentang apapun, termasuk tentang keberadaan IKN ini. Tapi yang jelas, saya sebagai orang yang tinggal di Kalimantan, saya sangat bangga. Kenapa? Karena di Pulau Kalimantan itu akan menjadi ibu kota negara. Dan pastinya kami-kami yang ada di sekitarnya itu akan mendapatkan efek secara ekonomi terutama ya. Karena pembangunan sekarang terfokus jadi mulai menyebar atau penyetaraan atau menyetarakan pembangunan berusaha lah ya di berbagai titik di Indonesia. Tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja. Nah nanti mungkin juga suatu saat nanti mungkin di Kalimantan juga akan dibuat kereta cepat antar provinsi, jadi kita bisa semakin cepat untuk saling berkunjung atau berbisnis ya teman-teman ya. Nah, tetapi yang membuat saya suka itu adalah perencanaannya secara matang. Bagaimana ketika sebuah kota itu dibangun, jalannya seperti apa, terus trotoarnya seperti apa, terus bagaimana pengelolaan sampahnya, terus bagaimana sumber listriknya dari mana. Ternyata sumber listriknya kita lihat di IKN itu menggunakan tenaga surya teman-teman. Jadi itu sangat efisien dan sangat aman terhadap lingkungan. Terus saya juga mendengar bahwa di IKN nanti tidak boleh menggunakan kendaraan fosil. Kalau sudah berjalan dan sudah 100% beroperasi ya teman-teman ya, atau sudah jadi, maka tidak boleh menggunakan kendaraan fosil. Itu bagus sekali. Jadi di sana menggunakan kendaraan listrik. Otomatis emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran fosil itu bisa ditekan dengan sangat luar biasa. Terus kabel telepon yang kita tahu di tempat kita itu sangat serawutan sama sekali, di situ tidak, karena memang sudah direncanakan untuk ditanam. Kabel listrik juga, ini kan luar biasa nih teman-teman. Jadi ingat waktu orang-orang Eropa melakukan penjajahan ke seluruh dunia, kita lihat ya, wilayah-wilayah baru yang dikuasai Eropa, seperti wilayah Amerika, Australia, awalnya itu kan penduduknya sangat sedikit ya. Jadi mereka menguasai wilayah itu, mereka membangun wilayah baru itu dengan perencanaan yang sangat matang. Mereka sudah terbiasa atau pernah hidup dalam kondisi himpit-himpitan di Eropa yang tidak ada ruang sama sekali karena sangat padat. Mereka mendapatkan tanah sangat luas. Akhirnya mereka membuat perencanaan jalannya sebesar apa, terus nanti tiang listriknya bagaimana, terus segala macamnya direncanakan dengan sangat baik. Akhirnya tata kotanya itu sangat rapi. Kita lihat bagaimana Amerika Serikat membangun negaranya itu dengan konsep perencanaan yang sangat jangka panjang. Begitu juga Australia itu dibangun dengan perencanaan yang sangat matang juga. Karena dari pengalaman yang sudah orang-orang Eropa itu dapatkan di negaranya. Nah, inilah yang saya inginkan, bahwa nanti IKN juga seperti itu. Konsepnya itu membangun suatu kota yang benar-benar terkonsep dan benar-benar direncanakan secara matang. Tata kotanya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi kemarin sempat saya ngobrol dengan istri saya tentang IKN ini. Saya ceritakan bahwa kabelnya menggunakan kabel tanam. Nah, terus istri saya bertanya, mungkin karena dia itu sering melihat di sekitarnya ya kan, karena di sekitar tempat kami, di kota kami itu kan perencanaannya kan tidak seperti IKN ya. Jadi begitu mau memasuki ataupun mau
meletakkan galian, itu kan pasti kita harus entah itu kita menggali trotoar yang sudah dibangun, atau kita menggali bangunan yang dibangun orang secara ilegal di pinggir jalan. Contohnya kalau membangun pita PDAM ataupun kabel telepon dan lain sebagainya. Maka itu saya bertanya loh, nanti kalau mau dimasukkan kabel-kabel baru ataupun ada jaringan apa gitu gimana? Berarti kotanya dirusak lagi ya, itunya yang sudah jadi itu. Umpamanya jalannya sudah jadi, trotoarnya sudah jadi. Terus saya bilang berarti kalau seperti itu berarti tidak direncanakan. Karena apa? Wong sudah dibangun kok dibongkar lagi untuk dimasukkan sesuatu yang baru lagi gitu. Berarti tidak direncanakan. Ini IKN konsepnya sudah direncanakan. Jadi pasti lobang ataupun pipanya itu sudah disiapkan untuk apa saja di situ. Bisa untuk listrik, bisa untuk kabel telepon, bisa untuk yang lainnya. Bahkan pipa gas, gasnya juga terintegrasi nanti. Saya lihat di video itu menggunakan jaringan gas, pipa gas itu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Udah mirip sekali dengan kayak kota-kota maju di Amerika ataupun di Eropa. Dan saya mendukung sekali IKN ini biar cepat selesai ya. Jadi cepat selesai, cepat menjadi kota hijau. Dan kami yang dari Kalimantan ataupun di Kalimantan di posisi lain seperti Kalimantan Barat ini bisa berkunjung ke IKN. Dan semoga akses jalan ke sananya itu semoga juga dibangun biar bisa cepat sampai ke Kalimantan Timur. Karena selama ini kalau saya ada WA teman yang di Ketapang itu, dia memberikan atau menceritakan tentang pengalaman temannya yang pernah ke Kalimantan Timur itu butuh waktu menggunakan, saya tidak tahu menggunakan kendaraan apa, sepeda motor ataupun truk ya, karena dia itu sopir truk. Itu butuh 3 hari kalau tidak salah. Jalannya saya tidak tanya lewat mana, tetapi butuh sekitar 3 hari untuk mencapai Kalimantan Timur. Nah, seperti itu. Jadi saya secara pribadi memang mendukung ataupun sangat berharap IKN cepat selesai dan bisa menjadi sebuah kota yang modern, sebuah kota yang hijau, dan bisa menjadi percontohan sebagai kota yang efektif dan efisien serta hijau di Indonesia. Jadi begini, kalau seandainya IKN itu jadi dan sudah beroperasi, maka itu akan menjadi barometer ataupun contoh jika kota-kota lain ingin membangun kota yang seperti IKN. Kan enak nih, kalau sudah berpengalaman, otomatis kan kita tinggal meniru. Kalau seandainya kita belum ada pengalaman membangun sebuah kota yang terintegrasi seperti itu, otomatis kita masih harus studi bandingnya ke luar negeri, ke kota-kota yang sudah bertaraf internasional dan dengan kota yang emisinya ataupun dengan kota yang green gitu ya, kota hijau seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya kota yang seperti diharapkan itu ada di negara kita, maka otomatis kota-kota lain yang ingin mencontoh IKN itu tidak perlu ke luar negeri, cukup datang ke IKN dan belajar di sana gitu teman-teman. Bagaimana pengelolaan limbah sampahnya, bagaimana dia membangun jaringan optik, membangun jaringan energi listriknya, bagaimana dia membangun jaringan yang terintegrasi dengan baik, dia bisa belajar dari IKN. Terus bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana pengelolaan transportasinya seperti apa, maka bisa belajar langsung dari IKN. Yang jelas saya sebagai warga Kalimantan, mungkin ada yang lainnya itu sangat bangga dengan dibangunnya IKN. Tapi ya mungkin ada di antara kita juga yang tidak setuju dengan berbagai macam alasan ya kan. Ada yang beralasan tentang mungkin pengaruh politik, ada juga yang beralasan tentang bagaimana alam atau hutan itu dibabat. Awalnya saya itu tidak setuju karena hutannya yang dibabat itu kan, karena kita sudah kehilangan hutan. Tetapi dengan konsep IKN itu saya rasa pikiran saya yang tidak setuju tadi bisa terkalahkan dengan konsep hijaunya IKN. Jadi nanti IKN ada di tengah hutan ataupun tetap dijaga pohon-pohon yang masih ada di sana, tetap dipertahankan. Itu yang saya harapkan. Jadi kota kita seperti kota yang ada di kelilingi hutan, seperti itu kan keren tuh. Malah saya berharap ada hutan yang cukup luas yang dibelah menggunakan jalan aspal yang bagus,
dibelah seperti itu, jadi kita bisa berekreasi melewati hutan itu, dikelilingin jalan aspal, atau nanti ada seperti jembatan yang ada di atas hutan itu. Jadi orang-orang bisa berjalan di atasnya seperti yang ada di Sabah kalau tidak salah ya, atau Brunei seperti itu. Jadi bikin seperti jalan layang di atas hutan, jadi kita bisa berjalan-jalan di atasnya. Jangan berharap seperti itu. Jadi bagaimana kita menggunakan ataupun memanfaatkan kondisi alam yang luar biasa asri di Kalimantan itu sebagai tempat wisata. Dan saya yakin kalau itu berjalan dengan mulus dan kondisi seperti itu bisa dilakukan, maka saya yakin IKN ini akan menjadi salah satu kota wisata yang akan dikunjungi oleh turis-turis dari mancanegara, terutama turis-turis yang tinggal di daerah-daerah panas seperti daerah Timur Tengah ataupun di daerah Eropa yang dingin, ataupun dari daerah Asia Tengah seperti itu. Maka dia akan bagaimana sih kondisi kota hijau yang ada di tengah garis khatulistiwa itu ataupun di Kalimantan itu, kita pasti mereka itu akan kepingin merasakan bagaimana rasanya menghirup udara segar yang ada di IKN, seperti itu. Mungkin itu saja pendapat saya tentang IKN, mungkin banyak kekurangannya, dan saya berharap walaupun terjadi perbedaan pendapat, jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadikan kita gontok-gontokan, bahkan beradu fisik. Perbedaan itu biasa, jadi kalau tidak berbeda itu artinya robot. Jadi karena kita manusia, maka perbedaan itu pasti ada. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.